Halo Pedikers. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Paranormal kontroversial Mbak Yu kembali ke pangkuan ilahi pada Kamis 1 Juli 2021 lalu. Tak ayal kepergiannya yang tiba-tiba ini membuat publik tanah air heboh. Lantas seperti apa sepak terjang dan kekayaan Mbak Yu semasa hidup? Jangan kemana-mana, ambil kopimu, dan temukan jawabannya di video berikut ini. Mari kita bongkar. Perempuan dengan nama lengkap Ewis Juwaria Johana ini lahir di Salatiga, Jawa Tengah 7 Maret 1974. Ia merupakan anak seorang tentara, karenanya masa kecil Mbak Yu pun dihabiskan dengan berpindah-pindah mengikuti tempat tugas sang ayah. Mbak Yu menjalani masa kecil di Yogyakarta, lalu di Magelang, hingga akhirnya kembali lagi ke Salatiga hingga remaja. Meski terlahir sebagai anak tentara, namun Mbak Yu sudah mewarisi darah paranormal. Kakeknya Sudarmo Atmowiloto adalah seorang guru spiritual atau paranormal tersohor di masanya. Karena bakat paranormal Mbak Yu sudah terlihat sejak kecil, sang kakek pun membimbingnya mengolah kebatinan dan spiritual kejawean. Bahkan Mbak Yu sudah mampu mengobati berbagai penyakit saat masih kanak-kanak. Saat masih duduk di bangku SMA, Mbak Yu sudah memiliki pengalaman gaib yang menghebohkan banyak orang. Ia sempat tak sadarkan diri dan dianggap meninggal dunia oleh keluarganya. Ternyata Mbak Yu mati suri dan akhirnya sadar kembali. Walaupun memiliki kemampuan spiritual, namun Mbak Yu awalnya enggan untuk memanfaatkan kemampuannya itu. Setelah lulus SMA, perempuan bertubuh gempal ini meninggalkan Salatiga, lalu hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah. Di kota pelajar ini, Mbak Yu ternyata memiliki hobi unik, yaitu mengotak-ngatik alat elektronik hingga mampu memperoleh uang dari hobinya itu. Selepas kuliah, Mbak Yu bekerja di Semarang dalam bidang desain interior. Setelah itu perempuan yang menjadi primadona semasa SMA ini berantau lagi ke Bandung dan membuka usaha yang sama. Namun sayang, usaha yang ia geluti bangkrut. Saat itulah kakeknya menyuruh agar Mbak Yu sering melakukan puasa mutih atau beberapa ritual lainnya. Hingga akhirnya Mbak Yu bertemu dengan seekor ular besar. Ular itu mempunyai kaki persis seperti sosok ular yang mendatanginya beberapa kali sewaktu kecil. Ular itulah yang kemudian memberitahunya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya untuk menjadi paranormal. Ketika usia Mbak Yu menginjak 30 tahun, ia menikah dengan ular yang konon bernama Kyai Wahyu Slamet. Meskipun susah dicerna secara akal sehat, namun pernikahan dengan ular berusia 33 tahun itulah yang membuat ilmu dan kebatinan Mbak Yu semakin kuat. Sejak saat itu semakin banyak orang yang datang meminta pertolongan melalui perantara Mbak Yu. Pamor Mbak Yu pun semakin melambung di jagat hiburan tanah air. Terlebih lagi ramalan-ramalannya terhadap kehidupan para selebritis tanah air kerap kali terbukti. Bukan hanya itu, ramalannya juga kadang tak jauh dari kontroversi. Mulai dari ramalan akan terjadinya bencana alam, kecelakaan pesawat, perceraian artis hingga meramal tentang pergantian presiden di tahun 2021. Bahkan dalam podcast bersama Denny Darko tahun 2020, Mbak Yu meramal bahwa ia tak akan berumur panjang. Dan benar saja, Mbak Yu menghembuskan nafasnya yang terakhir setahun kemudian setelah video itu tayang. Duh, sedih banget ya Bedegers. Well, setelah melihat sekilas sepak terjang paranormal kontroversial Mbak Yu, sekarang yuk kita intip kekayaan yang dimilikinya. Sebagai orang yang berprofesi sebagai paranormal, penghasilan utama Mbak Yu tentu saja dari profesinya ini. Sebagai paranormal, Mbak Yu melayani berbagai macam konsultasi dan praktek. Mulai dari penerawangan nasib, pasang susuk, buka aura, pelet dan pengasihan, pengobatan mengusir makhluk gaib, hingga pengisian tenaga dalam. Meski tak pernah menyebut tarifnya secara spesifik, namun salah satu pasien Mbak Yu pernah mengungkapkan tarifnya di salah satu media. Menurut pasien tersebut, tarif yang Mbak Yu cukup bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp40 juta.
Tarifnya pun bisa lebih tinggi tergantung masalah yang dialami si pasien. Nah, kalau pasiennya artis, kemungkinan tarifnya juga bakalan lebih tinggi. Dalam sehari, Mbak Yu biasanya melayani 10 orang. Bahkan dia pernah melayani paling banyak 140 hingga 150 orang per hari. Pasiennya pun tak hanya orang Indonesia, juga ada dari Amerika, Arab, Selandia Baru, Swiss, hingga Cina. Selain itu, Mbak Yu juga menjual beberapa minyak dan ramuan herbal. Harganya berkisar antara 250.000 hingga 2 juta rupiah. Bayangin aja berapa penghasilan yang dikantongi Mbak Yu dari profesinya ini. Ternyata nih Mbak Yu juga punya penghasilan lain selain jadi paranormal. Mbak Yu mendirikan perusahaan bernama MBU Management yang merupakan bagian dari PT Java Naga Kreatif. Perusahaan ini fokus di bidang artis manajemen, event organizer, serta entertainment dan production house. Tak hanya itu, pundi-pundi Mbak Yu juga berasal dari aktivitasnya sebagai bintang tamu di berbagai acara televisi ataupun acara off-air. Instagramnya yang memiliki lebih dari 300.000 followers juga dimanfaatkan untuk menerima endorsement. Dan tentu saja perempuan berjuluk paranormal kejawen ini juga mendapatkan pundi-pundi rupiah dari monetisasi YouTube. Channel YouTube-nya kini telah memiliki 169.000 subscriber. Pelajar dari socialblade.com, Mbak Yu bisa mengantongi penghasilan dari YouTube sekitar 6,2 juta hingga 100,2 juta per bulan. Jika pendapatannya konsisten, Mbak Yu bisa mengantongi penghasilannya berkisar antara 75,5 juta hingga 1,19 miliar per tahunnya. Wah, angka yang cukup fantastis ya. Dan dengan pundi-pundi uang yang melimpah, Mbak Yu menyimpan kekayaannya dalam berbagai aset. Salah satunya berupa 1 unit rumah di Salatiga. Rumah yang dipersembahkan untuk almarhum ibunya ini bergaya modern minimalis, namun tetap memberikan kesan mewah. Rumah yang didominasi warna coklat dan putih ini terlihat cukup asri dengan adanya taman kecil yang dipenuhi dengan tanaman hijau. Selain rumah, Mbak Yu juga memiliki 1 unit kendaraan mewah sebagai koleksinya, yaitu Toyota Alphard. MPV mewah berkelir putih ini menjadi penunjang mobilitas Mbak Yu dalam setiap aktivitasnya. Mobil yang digemari para selebritis yang dibanderol dengan kisaran 1 miliar rupiah ke atas. Wah, ternyata jadi paranormal juga bisa kaya ya, Bedikers. Dan dengan berpulangnya Mbak Yu ke pangkuan ilahi, kita doakan semoga beliau tenang di alam sana.